Hidup ini seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah yang tidak kita inginkan. Terlebih kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah diselamatkan, bukan berarti jalan hidup kita akan menjadi mulus dan tidak ada lagi pencobaan, tetapi justru kita mulai memasuki medan peperangan rohani yang dahsyat. Dan peperangan tersebut dapat dimenangkan atau tidak, bukan ditentukan di medan peperangannya, melainkan ditentukan oleh pergumulan kita dengan Tuhan di dalam doa. Sebab peperangan yang sesungguhnya adalah ketika kita bergumul di dalam doa. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Saudara, apakah yang harus kita lakukan agar kita memenangkan peperangan itu? Yang pertama adalah berjaga-jaga dalam doa. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-31 berkata, "Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara, kata berjaga-jaga di sini artinya adalah selalu waspada, siap sedia, dan dalam posisi yang siaga dalam sebuah peperangan. Tentu sikap ini bukanlah dalam bentuk fisik atau lahiriah, tetapi di dalam doa, karena di sanalah peperangan kita yang sesungguhnya berlangsung. Saudara, sungguh indah teladan yang diberikan Yesus bagi kita, di mana dalam menghadapi tekanan dan penderitaan yang sedang dihadapi, ia sujud dan berdoa. Dalam Matius pasal 26 ayat 39 berkata, "Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa." Mengapa kita harus berjaga-jaga di dalam doa? Alasan pertama adalah karena ada kalanya dalam hidup ini, kita diperhadapkan kepada suatu kesedihan dan duka hati, seperti yang dialami oleh Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-37 berkata, "Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar." Itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga di dalam doa, agar kita tidak hanyut oleh kesedihan yang membuat kita kalah dalam pergumulan yang ada. Yang kedua adalah karena adanya tekanan hidup yang sangat berat. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-38 berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Saudara, walaupun hati Yesus dipenuhi dengan kesedihan, tetapi dia memberikan teladan kepada kita bahwa jawaban dari tekanan hidup adalah doa. Ketiga adalah karena diperhadapkan kepada pencobaan. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan murid-muridnya agar berjaga-jaga di dalam doa, supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Keempat adalah karena kita ini sangat lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-41 berkata, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Karena kita lemah, maka seharusnya kita berjaga-jaga di dalam doa, agar kita menuruti roh dan bukan daging kita. Saudara, kalau kita berjaga-jaga di dalam doa, maka kita akan mengalami maksud dan rencana Tuhan atas hidup kita. Yesus telah melakukan peperangan yang hakiki di Taman Getsemani melalui doa yang sungguh dengan Bapa di sorga. Dan ia tahu bahwa di sana ia telah memenangkan peperangan itu. Hal itu terlihat dari sikap Yesus dalam menjalani penderitaannya. Yesus mengetahui bahwa di dalam doa, kemenangan dapat diperoleh. Itulah sebabnya dalam menghadapi siksaan, hinaan, sampai mati di atas kayu salib, dijalani Yesus dengan taat dan setia. Karena peperangan di dalam roh telah ia menangkan terlebih dahulu sebelum ia memenangkannya di alam nyata. Saudara, ingatlah bahwa pergumulan hanya dapat dimenangkan kalau kita hidup di dalam doa. Dan kalau kita sudah menang di alam roh, maka akan diwujudkan dalam alam nyata. Yang kedua adalah berjalan dalam kehendak Allah. Saudara, Yesus memperoleh 3 kali kesempatan dalam doa dari Bapa, yaitu memohon agar cawan itu dapat berlalu darinya. Tetapi di kesempatan yang terakhir, ia memohon agar jadilah kehendak-Mu. Artinya adalah bahwa Yesus menaruh kehendak Bapa jadi atas kehidupannya. Dan ketika Yesus taat kepada kehendak Bapa, maka ia berjalan keluar dari Taman Getsemani dengan langkah kemenangan. Yesus melangkah masuk dalam kehendak dan rencana Bapa. Walaupun dalam kenyataannya ia harus disiksa, dicerca dan disalibkan, tetapi ia rela jalankan semuanya itu karena ketaatannya kepada kehendak Bapa. Yesus tidak lari dari penangkapan karena peperangan rohani sudah ia menangkan lewat taat kepada kehendak Bapa. Saudara, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi Anda. Mari pertaruhkan apa yang menjadi keinginan Anda agar sesuai dengan kehendak Allah, dan berjalanlah dalam ketaatan pada kehendak-Nya. Kita tidak tahu apa dan bagaimana jalan kehidupan kita, tetapi jadikan kehendak Allah nyata di dalam hidup Anda,
sehingga setiap pergumulan dapat Anda menangkan. Mungkin Anda tidak suka melakukan sesuatu dalam hidup ini, tetapi kalau itu kehendak Allah bagi Anda, mari taatlah, sebab di sanalah kemenangan itu Anda akan peroleh. Tidak salah Anda memohon sesuatu kepada Allah, tetapi jangan taruh keinginan Anda mengatasi kehendak Allah dalam hidup Anda. Tetapi jadikan kehendaknya yang lebih utama di atas segala keinginan Anda kepada Tuhan, maka Anda akan memperoleh kemenangan dalam peperangan itu. Oleh karena itu, saudara, dalam pergumulan Anda, mari berjaga-jaga di dalam doa. Jangan pernah tinggalkan tempat Anda bergumul di hadapan Allah sebelum Anda memenangkan peperangan itu. Jangan pernah berhenti untuk berdoa sebelum Anda memenangkan pergumulan Anda. Temukan kehendak Allah di dalam doa dan pergumulan Anda pada firman-Nya setiap hari. Maka peperangan rohani itu pun akan Anda menangkan.